Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan cara penyelesaian dari latihan soal nomor 4 berkaitan dengan artikel yang saya tulis di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com tentang penggunaan bunga tunggal. Secara garis besar, bunga tunggal ini memiliki dua buah varian, yaitu bunga tunggal setoran tunggal, dan yang kedua adalah bunga tunggal setoran berulang. Apakah maksudnya? Anda bisa pelajari artikelnya di blog saya ini dengan cara mengklik linknya langsung di bawah video ini di bagian deskripsi. Jadi langsung saja, soal nomor 4, Cuplis akan mengambil uang di bank sebesar 500 juta rupiah. Uang tersebut telah disimpan selama 7 tahun dengan suku bunga tunggal sebesar 12% per tahun. Di sini yang ditanyakan adalah berapakah uang cuplis semula. Dalam artian di sini yang ditanyakan adalah berapakah setoran pertama dari uang cuplis hingga akhirnya dia memperoleh uang di bank sebesar 500 juta rupiah. Langkah pertama, saya tulis dulu poin-poin soalnya untuk mempermudah Anda dalam memahami latihan soal ini. Yang pertama yaitu uang cuplis di bank. Atau dalam hal ini bisa juga dikatakan sebagai modal akhir MN sebesar 500 juta rupiah. Kemudian yang kedua adalah periode. Di sini selama 7 tahun. Kemudian yang ketiga adalah suku bunga tunggal. Di sini sebesar 12% per tahun. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah uang cuplis semula. Atau bisa juga dikatakan sebagai modal awal atau uang awal cuplis. Dalam hal ini merupakan M0. Kemudian jawab. Nah, di sini saya akan menjawab matematika keuangan ini dengan menggunakan kalimat matematika. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan coba kita simulasikan dengan menggunakan tabel simulasi yang telah saya siapkan untuk mengetahui besarnya modal awal, bunga, modal akhir per periodenya. Kemudian nanti di akhir penyelesaian soalnya akan saya sertakan pula grafik yang saya ambil berdasarkan tabel simulasi ini. Dengan demikian akan lebih mudah bagi kita untuk memahami penggunaan bunga tunggal soal nomor 4 ini. Langsung saja, rumus untuk mencari modal akhir dalam hal ini MN sama dengan M0 ini merupakan modal awalnya. Dalam hal ini adalah tabungan awal cuplis dikalikan dalam kurung 1 ditambah dengan N ini merupakan periodenya dikalikan dengan B ini merupakan suku bunganya. Kemudian karena yang kita cari adalah M0 modal awal dari cuplis, maka kita tinggal membalik saja logikanya. M0 sama dengan modal akhir atau tabungan akhir dari cuplis dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah N kali D. Kita masukkan M0 sama dengan
MN-nya 500 juta rupiah. Dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah dengan N-nya, periodenya adalah 7, dikalikan dengan 12%. Ini saya jadikan dalam bentuk desimal menjadi 0,12. M0 sama dengan 500 juta dibagi dengan 1 ditambah 7 kali 0,12, yaitu 0,84. M0 sama dengan 500 juta dibagi dengan 1,84. Nah, kita tinggal menghitung menggunakan Excel. Sama dengan 500 jutanya ini dibagi dengan 1,84. Nah, ini saya jadikan dalam bentuk rupiah dulu. Maka hasilnya adalah 271.739.130 rupiah. Jadi ini merupakan tabungan awal dari Pak Oga. Nah, apakah jawabannya benar seperti ini? Di sini saya gunakan tabel simulasi. Kita masukkan dulu. Periodenya ada 7 tahun. Kita masukkan. Modal awalnya kita ambil dari jawaban kita di sel C64. Nah, karena ini adalah bunga tunggal, di mana modal awalnya tiap periode adalah sama. Dengan demikian, kita tekan F4 agar alamat selnya absolut, tekan Enter. Dengan demikian, kita tinggal copy saja ke bawah. Kemudian untuk bunganya, ini merupakan perkalian antara modal awal dikalikan dengan besarnya suku bunga. Di sini suku bunganya adalah 12% per tahun. Kita klik di sel D47, tekan F4 agar alamat selnya absolut. Kita tinggal saja copy ke bawah. Dan di sini bunganya per periodenya sama. Kemudian modal akhir ini merupakan penjumlahan antara modal awal pada periode pertama ditambah dengan bunga periode pertama. Maka besarnya modal akhir sebesar 304.347.826 rupiah untuk periode pertama. Sedangkan periode kedua, ini saya akumulasikan antara bunga periode pertama di sel J54 ditambah dengan bunga pada periode kedua di sel I55. Tekan Enter. Maka besarnya modal akhir pada periode kedua, ini merupakan akumulasinya dari periode pertama, sebesar 336.956.522 rupiah. Nah, di sini kita tinggal copy saja ke bawah. Kita lihat di sini, modal akhir pada periode ke-7 sebesar 500 juta rupiah. Jadi match jawabannya dengan ini tadi, uang cuplis yang di bank selama 7 tahun atau modal akhirnya sebesar 500 juta rupiah. Dengan demikian, modal awal sebesar 271.739.130 rupiah adalah match. Jawaban kita benar.
baik hitungan manual maupun hitungan menggunakan tabel simulasi. Dengan demikian, untuk total periodenya, kita tinggal jumlah saja. Maksud saya total bunganya. Maka selama 7 periode atau 7 tahun, total bunga yang didapatkan cuplis sebesar Rp288.260.870. Sekarang kita cek lagi. Modal akhir ini bisa juga kita hitung merupakan penjumlahan antara modal awal atau tabungan awal cuplis ditambah dengan total bunga. Nah, kita lihat di sini sama dengan modal awalnya yaitu sebesar Rp271.739.130 ditambah dengan total bunganya di sel I61 Rp228.260.870. Kita lihat berapakah modal akhirnya. Ternyata sama sebesar Rp500 juta, sama dengan tabel simulasinya dan sama juga dengan apa yang kita ketahui dari modal akhirnya sebesar Rp500 juta. Nah, dengan demikian, untuk lebih memahaminya, saya gunakan grafik berdasarkan tabel simulasi ini. Jadi kita tinggal blok saja, mulai dari judul kolomnya ke bawah sampai dengan periode ke-7. Klik insert. Nah, di sini ada chart. Saya pilih line saja. Saya geser ke kanan. Backgroundnya saya gelapkan supaya lebih jelas. Nah, kita lihat di sini modal awal dan bunga yang berwarna coklat dan biru ini stabil atau berbentuk horizontal ke sebelah kanan, mulai dari periode pertama sampai dengan periode ke-7. Kita lihat di sini modal awal dan bunganya dia besarnya sama tiap periodenya, jadi dia akan berbentuk garis horizontal. Sedangkan modal akhir dia akan cenderung naik ke atas. Kenapa? Karena ini merupakan akumulasi penjumlahan dari modal awal ditambah bunga periode pertama, kemudian pada modal akhir periode kedua adalah akumulasi modal akhir periode pertama ditambah dengan bunga periode kedua. Dengan demikian, semakin lama tabungan cuplis akan semakin membesar. Kita lihat di sini pergerakan modal akhirnya cukup signifikan. Kenapa? Karena bunganya cukup besar, yaitu 12% per tahun. Nah, ini adalah ciri khas daripada grafik bunga tunggal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Dan bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak tentang penggunaan rumus-rumus Excel, kami juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel untuk Anda. Untuk mendapatkannya cukup mudah, Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan Anda klik linknya di bawah video ini juga untuk mengetahui kisi-kisi soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.